Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita lanjutkan materi selanjutnya di pondasi 1 setelah bagian daya dukung pondasi dangkal, yaitu sekarang kita bicara dinding penahan tanah. Nah, jadi dalam bicara dinding penahan tanah, kita perlu bicara tekanan-tekanan atau gaya-gaya yang terjadi pada dinding penahan tanah tersebut. Jadi pertama, hari ini kita akan bicara tekanan tanah diam atau at rest. Jadi pertama, berat tanah lateral dan dinding penahan tanah, yaitu dinding penahan tanah dimaksudkan untuk menahan berat tanah, baik untuk lereng tegak atau mendekati tegak atau miring. Nah, seperti gambar ini. Jadi, tipe umum dinding penahan tanah yang umum adalah seperti gambar di bawah. Pertama yang ini, yang kiri ini gravity wall. Gravity wall biasanya dibuat dari pasangan batu atau beton, di mana stabilitasnya tergantung pada berat sendiri pasangan batu. Tipe ini tidak ekonomis untuk dinding tinggi. Nah, ini gravity wall. Yang tipe kedua adalah semi gravity wall, di mana untuk banyak kasus agar gravity wall ekonomis maka ditambah tulangan baja untuk mengurangi ukuran gravity wall. Nah, di sini bisa dilihat nih, ini ada tulangan di sini. Kalau ini full pasangan batu, ini dimasukkan tulangan di sini, ada reinforcementnya sini. Nah, untuk mengurangi ukuran gravity wall yang pertama sebesar ini jadi agak mengecil. Kemudian selanjutnya ada tipe cantilever retaining wall, yaitu tipe ini dibuat dari beton bertulang, akan ekonomis jika tinggi mencapai 8 meter. Nah, ini retaining wall. Jadi ini tulangannya belok ke sini sama ke sini. Kenapa 8 meter? Karena tulangan itu kan 12 meter. Jadi kita tekuk ke sini, sini 4, makanya dia akan ekonomis kalau 8. Kalau lebih dari 8 biasanya perlu nyambung tulangan, jadi nggak ekonomis lagi di situ. Ini cantilever retaining wall. Bahannya dari mana? Kalau gravity wall sama semi gravity wall dari pasangan batu biasanya ya. Kalau ini dari beton bertulang. Kemudian tipe yang terakhir yang paling bawah ini adalah counterfort retaining wall, di mana pemasangan counterfort atau kontraport untuk menambah kekakuan dinding. Ini lihat yang segitiga ini counterfortnya. Counterport dimaksudkan untuk mengurangi gaya geser dan momen lentur. Jadi dengan ada counterport dia agak kaku, jadi dia nggak akan bending. Nah, dia agak kaku di situ. Tekanan tanah lateral sendiri, kalau pada saat kondisi dia diam, jadi lereng itu bisa ada yang posisi diam. Kalau diam itu stabil, ada longsor atau bergerak. Kalau bergerak ada KA, ada AKP, ada aktif pasifnya. Nah, sekarang kita bicara kondisi lereng yang stabil, yang diam dulu, di mana besar tegangan tanah lateralnya yaitu delta sigma H sama dengan K kali sigma V. Jadi besarnya tekanan tanah lateral itu adalah K dikali tekanan tanah vertikal. Tekanan tanah vertikal dari mana? Tekanan tanah vertikal itu dari berat tanah, yaitu gamma kali H di situ. Di mana sigma H sama dengan besarnya berat tanah lateral pada titik yang ditinjau. Sigma V atau W adalah berat tanah pada titik yang ditinjau, yaitu kita dapat dari gamma kali H. Kemudian K sendiri adalah koefisien berat tanah pada titik yang ditinjau. Nah, contoh seperti ini ada profil, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 lapisan. Ini ada titik A, ada titik B, ada titik C, titik A, titik B, titik C, titik D di sini. Ini ada groundwater table-nya di sini, di atas titik C. Ini A ke B 3 meter, B ke C 3 meter, C ke D 13 meter, dan D ke bawah itu tanah keras. Jadi yang atas A dan B ini, yang dua lapis atas itu kondisi kering, karena muka airnya groundwater table-nya di posisi 6 meter, dengan gamma dry-nya 16,5 kN. Sedang untuk di mana K1 adalah 0,3, K2 0,4, sedang K3 di sini sama dengan 0,5, dengan karena dia terendam maka gamma sat adalah 19,25 kN per meter kubik. Nah, ini. Jadi ini dry sand, ini clay, ini impermeable layer atau kita bilang tanah keras biasanya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Pada saat dia titik A yang paling atas, H-nya sama dengan 0, maka berat totalnya WA sama dengan H kali gamma, yaitu 0 kali gamma adalah 0. Berat efektifnya sendiri adalah W aksen sama dengan H kali gamma, sama dengan 0 dikali 0 di sini. Sorry, bukan kurang 0, 0 kali 0 sama dengan 0. Berat efektif ini aksen ya, jadi gamma sat min gamma W. Tapi karena A ini kan dia nggak ada aksen, gamma satnya kan di bawah, jadi dia 0 masih. Ya, karena dia juga di permukaan, akan di permukaan. Nah, sekarang kita lihat di titik B. Berat total di titik B adalah HB kali gamma, yaitu 3 kali 16,5. Ini 3 dari B kan di sini. Dari permukaan ke sini 3, gammanya 16,5. Sama dengan 49,5 kN per meter
persegi ya, karena dikali H. Kemudian berat efektifnya, karena dia sama-sama kering masih, maka W aksen B sama dengan WB sama dengan 49,5, karena dia masih di atas muka air. Kemudian pada titik C kita lihat, pada posisi kedalamannya sama dengan H sama dengan 6, maka berat totalnya adalah penjumlahan dari WC adalah HA kali gamma tambah HB kali gamma, yaitu 3 kali 16,5 tambah 3 kali 16,5 sama dengan 99. Kemudian karena titik C ini masih di atas muka air tanah, jadi aksennya efektifnya itu sama dengan gamma biasa, sehingga di sini berat efektifnya W aksen C sama dengan WC sama dengan 99. Nah, yang berada di bawah muka air tanah itu titik D. Titik D pada 19 meter, maka berat totalnya pertama adalah H A kali gamma tambah HB kali gamma tambah HC kali gamma sat di sini. Jadi kalau untuk berat total kita bicara gamma sat sama dengan 3 kali 16,5 tambah 3 kali 16,5 tambah 3 kali 19,5 sama dengan 349,25 kilonewton per meter persegi. Nah, karena dia di bawah muka air, maka pada saat berat efektif yang gamma satnya ini berubah menjadi gamma efektif, yaitu gamma efektif sama dengan gamma sat min gamma W di sini. Sehingga W aksen C sama dengan HA kali gamma tambah HB kali gamma tambah HC kali dalam kurung gamma sat min gamma W. Sama dengan 3 kali 16,5 tambah 3 kali 16,5 tambah 13 kali dalam kurung 19,25 dikurangi 10 adalah 219,25 kilonewton per meter persegi. Nah, ini berat efektif. Jadi kalau di atas muka air tanah atau di atas muka air, kalau dia posisi kering tidak terendam, berat total itu sama dengan berat efektif. Tapi kalau pada titik D yang dia terendam, maka berat total dan berat efektifnya itu bisa berbeda di situ. Nah, sekarang untuk tadi itu kita menghitung berat. Sekarang kita menghitung tekanan tanah lateralnya. Rumusnya adalah sigma H sama dengan K kali gamma sekali sigma V, sorry. Dari perhitungan sebelumnya kita sudah dapat ini adalah dapat sigma V. Maka di titik A, sigma H sama dengan WA kali K1, K1-nya udah ketemu 0,3. Maka sigma HA sama dengan 0, sigma aksen HA sama dengan 0. Pada titik B, kedalaman 3 meter, sigma HB sama dengan 14,85 dan sigma HB sigma aksen HB sama dengan W aksen B kali K1 adalah 49,5 kali 0,3 adalah 14,85. Di titik C, sigma HB, titik B aksen, jadi titik B ini kita lihat atas dan bawah. Jadi B ini lihat K1 karena dia di tengah-tengah, kalau yang B ini itu yang K1-nya 0,3, yang B aksen itu K2 0,4. Sehingga di sini titik B aksen, maka sigma HB adalah 19,8 dan sigma aksen HB adalah 19,8. Dia menggunakan K-nya 0,4. Kemudian di titik C, sigma HC sama dengan 39,6, sigma aksen HC adalah 39,6 juga. Titik C aksen itu di bawah, maka sudah ketemu sat di sini. Nah, jadi di sini sigma HC aksen adalah 45,9, sedang sigma aksen HC adalah temunya 45,9. Sorry, ini ada kesalahan ya, harus dicek lagi nih. Tapi sama dia kok. Nah, titik D di sini sigma HD adalah 174,63 dan sigma H aksen D adalah 109,63. Jadi setelah dapat sigma V dari perhitungan sebelumnya ini, tinggal langsung sigma H adalah K kali sigma V, di mana kita sudah tahu K-nya di sini. Nah, setelah itu tinggal kita gambarkan. Nah, karena tadi ada bicara 2, ada total, di sini lihat ada total, ada efektif, maka kita gambarkan diagramnya, ada diagram tekanan total yang warna merah, dan ada diagram tekanan efektif. Nah, 14,85 ini yang B, yang 19,8 ini yang B aksen. Jadi dia ada seret ke situ. Nah, ini juga sama, ini C aksen, B aksen, C aksen. Sehingga bentuk grafiknya menjadi seperti ini. Ini adalah diagram tekanan tanah total, dan ini yang biru adalah diagram tekanan tanah efektif yang mendorong ke tanah ini. Jadi kalau di sini ada dinding, ini adalah gaya yang mendorong dia. Nah, sekarang itu tadi kalau K-nya kita ketahui. Jadi kalau K-nya kita ketahui kayak tadi 0,3, 0,2 kan gampang. Sekarang kalau K-nya nggak kita ketahui bagaimana? Nah, perlu kita ketahui sekarang, tekanan tanah itu ada tekanan tanah diam, tekanan tanah aktif, ada tekanan tanah pasif. Nah,
Dalam hal ini contohnya misalnya ini ada turap, ini ada tanah di belakangnya, maka ini adalah tekanan tanah aktif yang mendorong turap bergerak karena lebih besar. Ini adalah tekanan tanah pasif yang menahan di bagian belakangnya. Ini aktif, yang tinggi, yang lebih besar itu yang aktif biasanya. Yang lebih kecil itu pasif. Kalau pada saat turap berada pada posisi seimbang, maka dia adalah tekanan tanah diam, pressure at rest panel. Jadi kalau turap ini kondisi seimbang, dia tekanan tanah diam atau pressure. Nah, kalau dilihat bentuknya, kalau dia bergerak ke sini, maka itu yang bekerja adalah tekanan tanah aktif dan pasif di situ. Nah, kalau dari rumus tadi, sigma H sama dengan K kali sigma V, maka kalau kita balik substitusi, maka K sama dengan sigma H per W aksen, sigma H aksen per W aksen, atau K adalah sigma aksen H per sigma aksen P, di mana sigma V itu berat tanah, sigma H tekanan tanah lateral, dan K adalah koefisien tanah. Jadi rumus dasar koefisien tanah adalah K adalah sigma H per sigma V. Kalau pakai efektif, jadi sigma aksen H per sigma aksen V di situ. Nah, sekarang kita bicara tekanan tanah diam dulu. Tekanan tanah diam, yaitu jika dinding tidak bergerak ke kiri atau ke kanan dari posisi awal. Contohnya di dindingnya dia diam. Nah, itu tekanan tanah diam. Maka koefisien tekanan tanah diamnya K0 adalah sigma aksen H per W aksen sama dengan sigma aksen H per sigma aksen V. Kemudian kalau kita breakdown, kalau kita pecah lagi, maka menjadi K0 sama dengan sigma aksen H per gamma aksen kali Z di sini. Di mana Z di sini adalah kedalaman yang ditinjau. Nah, contohnya kalau kita meninjau di sini, maka Z-nya di sini. Jadi K0 sama dengan sigma aksen H per sigma aksen V sama dengan sigma aksen H per gamma aksen kali Z di sini. Nah, kemudian dari rumus dasar ini, kemudian ada yang mendetailkan lagi. Jeki 1944 mendetailkan untuk tanah berbutir, contohnya pasir, maka K0-nya adalah 1 min sin pi aksen di sini. Pi aksen dari mana? Pi aksen bisa dari triaksial, bisa dari Penshire test karena aksen. Kemudian untuk tanah lempung terkonsolidasi normal, maka Brooker dan Ireland 1965 menyatakan bahwa K0 adalah 0,95 min sin pi aksen. Kalau tadi berbutir 1 min sin pi aksen, kalau lempung 0,95 min sin pi aksen. Di mana pi aksen sendiri adalah sudut geser dalam kondisi drainage. Ini kalau untuk yang lempung yang normally consolidated. Kalau OCR atau over consolidated, maka K0-nya adalah K0 untuk over consolidated adalah K0 untuk kondisi normal dikali akar OCR over consolidated rasionya di sini. Jadi kalau OCR-nya 1,5, jadi K0-nya adalah 0,95 min sin pi aksen dikali akar 1,5 di sini. Kemudian bisa juga dicari dari nilai plasticity index atau indeks plastisitas. Menurut Alpan tahun 1967, nilai K0 adalah 0,19 tambah 0,233 log PI, log IP, log plasticity index. Nah, ini beberapa kondisi selain rumus dasar yang ini. Nah, kemudian pada saat kalau ditanya berapa, ini tadi kalau ditanya berapa K, sekarang kalau ditanya berapa tegangan lateral, tekanan lateralnya dititikkan di tinjau Z, maka berat tanah efektif kita ketahui adalah gamma aksen kali Z tadi. Sedang tadi K0 adalah sigma H dibagi gamma aksen kali Z. Sehingga kalau kita balik, sigma HZ, tekanan lateral horizontal di titik Z adalah gamma aksen kali Z kali K0 di sini. Kemudian kalau akibat kohesi, maka sigma HZ adalah min 2 kali C akar K0 di sini. Nah, karena tanah itu mempunyai faktor berat dan kohesi, maka kita gabung keduanya. Maka tegangan tanah di dinding akibat berat sendiri tanah dan akibat kohesi adalah sigma HZ sama dengan gamma aksen kali Z kali K0 min 2C akar K0. Nah, ini adalah gabungan keduanya. Ini yang biasanya kita gunakan di sini. Kemudian kalau ada beban luar di sini, nah misalnya ini kan tadi kosong nih, di permukaan tanahnya ada beban luar, beban merata Q sama dengan sebesar ton per meter persegi. Maka ditambahkan di sini yang awalnya sigma Hz akibat berat sigma Hz sama dengan gamma aksen kali Z kali K0, maka menjadi sigma Hz sama dengan gamma aksen kali Z tambah Q,
yang sudah dibentuk beban merata kali K0. Jadi kalau masih beban terpusat atau beban bentuk lain dijadikan beban merata dulu. Sehingga tegangan tanah di dinding akibat berat sendiri dan kohesi menjadi sigma Hz sama dengan gamma aksen kali Z tambah Q kali K0 min 2C akar K0. Itu kalau ada case, ada kasus, ada beban di atasnya. Nah, ini ada contoh perhitungan. Untuk koefisien tekanan tanah diam diketahui K0-nya karena dia lempung kan, lempung-lempung di sini. Maka K0-nya adalah 0,95 min sin pi. Pi-nya kita ketahui 20 dan 25. Maka K0 untuk lapis pertama adalah 0,61 dan K0 untuk lapis kedua adalah 0,53. Dengan diketahui ada 3 titik, ya pertama permukaan 0, kemudian yang kedua posisi Z sama dengan 5, dan ketiga adalah Z sama dengan 11. Maka langkah pertama seperti tadi, kita hitung dulu tegangan total dan tegangan efektif untuk tiap lapisan. Kemudian kita gambar. Nah, perlu dilihat di sini, bentuknya ini itu adalah P adalah, contohnya di sini P1 adalah 0, yang atas adalah 0,44 kali 5. Kemudian akibat adanya air, P2 adalah di sini 5,93 kan di sini. Nah, segitiga, semua segitiga di sini. Sehingga bentuknya, coba kita kembali ke sini sebentar. Nah, ini bentuknya ini kan trapesium. Supaya memudahkan kita menentukan titik berat, maka pada saat kita menghitung besarnya, maka trapesium itu kita bagi menjadi persegi dan segitiga. Sehingga ini angka ini setelah digambarkan, maka diperoleh bentuk seperti ini, 1, 2, 3. Jadi 2 buah trapesium bertumpuk. Untuk menghitung besarnya tekanan, maka besarnya tekanan adalah luas dari trapesium tersebut. Sehingga di sini dibagi 2 untuk menentukan arahnya. Yang di sini, yang H15 meter kita bagi menjadi 1 persegi P1 dan 1 segitiga P2. Dan yang H26 meter kita bagi 1 persegi P3 dan 1 persegi P4. Sehingga di sini besarnya tekanan tanah lateral adalah P1 sama dengan 0,44 kali 5 dengan posisinya di tengah-tengah. P2 adalah setengah kali 5 kali 59,3 dikurang 0,44 ini. Alasnya 5,93, di sini 0,44 dikurangi. 13,73 posisinya sepertiga dari muka air. Kemudian P3 ada 25,62 dan P4 ada 9,54. Maka total tekanan tanah lateral yang terjadi di dinding adalah 51,05 ton. Ini adalah penjumlahan semuanya. Oke, baik. Sampai sini materi tekanan tanah diam. Semoga bisa dipahami. Insya Allah selanjutnya kita akan di pertemuan berikutnya kita akan bicara tekanan tanah aktif. Saya akhiri. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.